Bukan. Ya emang gimana ya? Gue cuma bisa bilang gue kangen udah. Oke, saya Reza Nugraha Saputra Meru, anak kedua dari 3 bersaudara. Nama gue Ijon, 29 tahun, karyawan swasta, tinggal di Jakarta. Halo, aku Widya, aku 28 tahun. Saat ini kesibukan aku sebagai karyawan swasta. Nama aku Fani, saat ini baru berusia 22 tahun. Kegiatannya saat ini masih freelance aja sih di bidang HR. Halo teman-teman, nama saya Triput. Saya jadi tukang gambar bangunan. Tuh. Jadi sebutan gaulnya arsitek. Halo semua, nama gue Vandri Stefan Sihotan. Biasanya teman-teman nyapa Steve Sihotan. Halo teman-teman, nama gue Damar Hadi Wibowo, biasa dipanggil Damar. Saat ini usia gue itu 27 tahun, pekerjaannya bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Titik terendah dalam hidup gue sih ketika bokap tuh meninggal. Itu benar-benar yang gue rasa tuh titik terendah gue. Usia 28 tahun, kan udah bukan muda lagi untuk seorang perempuan. Banyak tuntutan. Salah satunya ya menikah kan. Tapi sampai sekarang ya udah nggak ada kenalan siapa-siapa. Terus ngerasa kayak makin lama makin tertutup, trauma berhubungan, trauma ya trust issue. Aku salah satu orang yang punya trust issue sama laki-laki ataupun sama sahabat. Jadi aku bener-bener nggak punya siapa-siapa. Aku ngerasa sendiri, nggak punya teman ngobrol. Tapi aku sering dibandingin sama adik aku karena udah nikah. Terus dia kerjanya juga lebih bagus. Titik terendah tuh ngerasanya tuh waktu mama aku udah nggak ada. Boleh ke arah-arah yang negatif kan ya? Titik terendah. Mungkin pekerjaan kali ya. Ceritain kan nih? Titik terendah ya? Wah, itu udah lama banget sih ya. Mungkin momen dimana gue kehilangan bokap ya. Itu udah lama juga, 2012 kalau nggak salah. Cuman proses recovery-nya tuh cukup lama itu. Sampai akhirnya gue bisa ya lumayan lah ngebersihin lukanya gitu. Lumayan panjang lah maksudnya. Dari kehilangan bokap tuh banyak yang merubah hidup gue sih. Terutama itu sih. Gue sih belum pernah yang namanya berobat, tapi gue kayaknya pernah mendapatkan bisa dibilangnya pukulan mental yang drastis deh. Dan itu kayaknya yang bikin gue sendiri waktu itu. Itu memang pola hidup gue kacau banget. Ya nakal anak muda, paham lah ya apapun itu. Jadi satu waktu kabar nggak enak sih buat saya. Jadi adik saya itu ternyata gimana bahasanya? Menghamili, mungkin gitu, menghamili anak orang gitu. Lagi bayangin yang tadinya saya marah gitu, maksudnya apa sih ini orang datang ke rumah gue marah-marah gitu kan. Ternyata pas tahu ternyata kejadian begitu ya langsung baliklah hati, jadi dari marah jadi malu gitu. Ya udah dari situ kayak hancur dah, semua hancur gitu. Mas Raja punya hubungannya dekat dengan ayah kah atau? Justru kalau deket ya, mungkin karena gue cowok ya, gue lebih deket ke ibu.
momen dimana 3 bulan gue sih ngerasa sebelum bokap meninggal tuh 3 bulan, ya mungkin gue baru ngerasa deketnya tuh 3 bulan belakang. Jadi karena kan sebelum mamaku nggak ada kan dia prosesnya panjang dulu buat sakit. Dari awal sakit, dari awal. Suatu ketika gue disuruh gambar, ya adalah gambar sesuatu, terus tiba-tiba saya kasih ini bu, udah selesai. Terus saya lihat, waduh, kok gini amat sih di depan orang banyak nih, depan orang banyak. Ya secara tidak langsung kan itu udah merendahkan saya kan jadinya. Harusnya dia ngomongin baik-baik tanpa di depan orang-orang banyak kan. Kalau itu yang baik, yang bagus, yang benar. Dan setelah itu saya merasa itu nggak marah sih, kayak agak sebel, kayak kesal gitu, kok nggak dihargai banget sih. Apapun itu yang saya kerjakan intinya salah, dan orang-orang lain juga bukan mendukung, malah ikut-ikutan dalam drama itu. Aku ngerasa kesepian satu. Pulang kantor nggak, ya apa ya? Dia pulang kantor nyampe rumah udah sendiri, nyari teman ngobrol. Terus mau bersosialisasi juga nggak tahu mulai dari mana karena emang nggak ada kepercayaan sama orang. Sampai akhirnya gue mendapatkan titik terendahnya waktu itu gue sakit. Sakit yang diakibatkan ya karena gaya hidup gue sendiri. Sakit dan posisinya kan memang gue di rumah sendirian. Dari zaman kuliah itu gue di rumah sendirian. Nggak ada orang satupun. Lebih banyak merenung, nyumput di rumah sendiri. Overthinking bisa dibilang anak-anak sekarang. Memikirkan semuanya ya. Gue punya obsesi untuk jadi orang yang bisa berguna buat orang lain atau yang pasti juga buat keluarga, tapi di titik itu gue kebanyakan santai, menikmati kehidupan yang ada, terjerumus ke dunia-dunia gelap. Kalau kehilangan tuh nggak harus segitunya lah gitu. Kayaknya emang gue harus move ke depan gitu. Nggak usah lagi ngungkit-ngungkit kesalahan gue dan rasa bersalah gue gitu di masa lalu saat mungkin gue kehilangan bokap juga gitu. Dari awal konsul dokter sampai tahu divonis penyakit kayak gitu tuh aku ada banget sama mama aku. Jadi itu awal titik terendah yang pernah aku rasain. Kayak nggak nyangka umur mamaku baru segitu, tapi udah divonis kayak gitu. Semua orang takut, tapi semua orang nggak berani nunjukin rasa takutnya karena nggak mau bikin mamaku sedih. Tapi aku tahu mamaku kuat banget untuk kemo, untuk segala rasa sakitnya tuh aku tahu banget mamaku ngerasain itu. Apalagi setelah mamaku nggak ada. Itu sih pasti beda banget. Udah ketara. Semua kata orang tuh bener kalau orang tua udah nggak ada, pas nanti baru ngerasain. Gitu sih. Dalam waktu titik terendahnya kapan nih? Jadi kan orang-orang di sekitar juga tahu dan ikut support dari mama. Siapa yang ada jadi orang yang menguatkan katanya? Buat aku kayak semua kata-kata orang tuh malah bikin tambah mau nangis, kayak yang sabar ya, yang sabar, karena tuh mungkin yang aku butuhin bukan kayak gitu. Mungkin nggak usah diingetin kalau dikasih sabar itu kan malah makin diingetin tentang sakit yang dirasain itu kan, tentang hal yang worse yang bakal terjadi gitu. Tapi menurut aku cukup dibantu dibercandain aja, terus kayak gitu sih mungkin. Ada nggak selama hidup dan bersama bokap pesan atau kata-kata yang paling diingat? Ada sih, bokap selalu ngajarin buat kita anak-anaknya biar lebih bersyukur aja. Sama hidup harus lebih bersyukur aja. Gitu sih. Apa yang dirasa hilang setelah bokap nggak ada? Kan itu menjadi titik terendah ya? Ya banyak sih, kalau yang dirasa hilang mungkin kayak gue sebagai anak juga kan masih perlu pembimbing yang lebih
dari gue. Gue kangen juga kan sama nasihat-nasihat bokap, meskipun ada kalanya bokap juga kan keras juga ke gue, meskipun tujuannya baik ya. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang gue kangenin. Saya sih nggak pernah ada ngomong ya, maksudnya semenjak itu sama adik saya tuh nggak pernah. Saya tuh bukan tipikal orang yang kayak bisa ngajak adik saya ngomong, gue pengen ngomong dong sama lu, itu nggak bisa kayak gitu. Kalau saya marah, tindakan saya, gestur saya ya menunjukkan kalau saya lagi marah gitu. Kayak dia ngomong saya diemin. Terus pernah waktu itu pas saya lagi peluk mama saya, dia juga langsung, dia kan lagi nangis aja di depan gitu. Terus tiba-tiba lari peluk saya gitu dari belakang. Jadi saya meluk mama saya, dia meluk saya gitu, minta-minta maaf. Pada saat itu karena saya masih kecewa, saya sikut gitu. Udah lu jangan deket-deket gue dulu gitu, gue kesel sama lu gitu. Apa yang membuat Mbak Widya merasa kuat untuk bisa menjalani? Aku masih ada tanggungan. Aku masih merasa kuat karena aku yakin ini salah satu takdir, gitu kan. Ada kalimat kan katanya Allah akan memberikan takdir pada mereka yang mampu, dan aku ngerasa menurut Allah aku mampu. Jadi aku ada di titik ini sendirian, terus maksudnya ya orang-orang mungkin udah punya pencapaian ABCD gitu. Adik aku juga udah punya pencapaian ABCD, mungkin bisa lebih dari aku. Tapi kok aku enggak ya, aku belum ya. Ya mungkin menurut Allah aku mampu. Itu salah satunya. Jadi itu menurut aku masih kuat. Aku tinggal nunggu waktu kapan aku bisa merasakan apa yang aku mau. Tinggal nunggu waktunya aja. Jadi itu aku ngerasa kuat. Aku yakin sama Allah akan ngasih yang lebih dari apa yang aku harapin saat ini. Gitu. Terus yang kedua, aku masih punya adik aku 2 orang yang masih sekolah, orang tua yang udah nggak kerja. Jadi ya aku semangat untuk kerja dan segala macam untuk mereka. Jadi mungkin pikiran aku adalah Allah ngebiarin aku masih sendiri ya karena aku harus, ya kalau bukan aku siapa lagi gitu. Nanti pasti akan ada waktunya kok aku bisa dikasih apa yang aku mau, bahkan lebih dari yang aku mau. Itu sih yang bikin aku kuat, yakin sama Tuhan, sama Allah. Gue ngerasain fase orang di umur 27 itu dibilangnya apa sih? Krisis apa sih dibilangnya? Iya, quarter life crisis. Itu gue ngerasain banget. Dapat banget gue rasanya itu. Dapat banget. Jadi pikirannya adalah saya lega sih sebenarnya. Kalau lega kerja di sana, maksudnya lepas di sana kan orang lain kalau keluar dari dikeluarin kan jadi kepikiran kan. Stres banget. Enggak, gue malahan plong banget, serius. Bahagia banget. Senang banget. Nggak tahu ya kenapa, padahal sisi lain nggak ada pekerjaan kok senang ya. Ya mungkin itu sisi diri gue yang ngerespon bahwa lu itu senang karena dikeluar di situ karena memang gak nyaman di situ. Dalam sisi lain logika gue berpikir bahwa aduh kedepannya itu duit gue gimana. Jadi gue merasa bersalah waktu itu ketika bokap gak ada tuh apa ya, mungkin karena bokap tuh terlalu mikirin gue gitu. Di situ tuh gue dulu masih yang kayak bandel ya kan, nggak mau nurut, balik malam, bokap nungguin sampai begadang. Nah di situ rasa bersalah gue sampai akhirnya dia sakit. Setelah nunggu gue sampai dia begadang gitu, nunggu gue balik gitu. Akhirnya besoknya masuk ke rumah sakit. Nah di situ rasa bersalah gue yang nggak bisa sembuh sampai sekarang gitu. Cuman ya udah gitu. Kadang bisa hilang, kadang datang lagi gitu. Dan di situ juga ada momen kayak keluarga gue juga menyalahkan gitu. Karena gue tipikal orang yang pembangkang. Jadi bokap terlalu care sama gue sampai dia waktu istirahatnya kurang mungkin. Jadi pemicu dia untuk sakit tuh seakan-akan itu salah gue gitu. Nah itu yang buat gue kayak penyesalan yang gak ada berhentinya sampai sekarang gitu. Cuman ya itu kadang hilang, terus kadang kepikiran lagi gitu. Paling itu. Ketika ada di titik terendah kemarin, apa sih yang perubahan besar yang Mas Reza rasain? Yang terjadi di diri Mas Reza? Banyak sih. Kalau perubahan secara
mungkin pikiran kali ya, beban di pikiran tuh nambah kan, jadi kan gue anak tertua lelaki kan, jadi gue mikirin aduh gimana nih keluarga gue gimana. Terus gue sendiri juga kan bingung juga kan, gue belum bisa mencapai titik yang dimau sama gue sendiri, terus dimau sama orang tua tuh gue belum sampai situ, jadi ya beban juga sih. Gimana caranya berdamai? Kayaknya sih ngelihat anaknya adik saya sehat, ngelihat adik saya seneng gitu, maksudnya bisa ngurusin, bisa ngerawat, kebuka sih pikiran gitu. Oh, maksud saya gini, ternyata rencana Tuhan gitu di luar dugaan saya gitu ya, ternyata kelihatan lebih indah lah gitu. Walaupun saya nganggap ya biarin lah, ini kekorbanin dulu, yang penting ada kebahagiaan yang saya lihat gitu. Gitu sih cara saya berdamai. Pernah nggak merasa pada akhirnya ya karena merasa sendiri sepi, terus abis itu aku masih sendiri karena aku punya AIWO, dan dibanding-bandingin ngerasa marah sama orang yang membandingkan ataupun yang dibandingkan? Marah aku, tapi waktu itu cuma nangis aja. Karena waktu itu aku tahu aku dibandingin dari mulut orang. Katanya kasihan ya Dea, aku kan panggil Dea. Kasihan ya Dea, belum nikah, kerjanya. Waktu itu aku masih belum dapat kerja. Dapat kerja aja susah, rezekinya susah gitu. Sedangkan Dina adik aku udah nikah, udah kerjanya juga udah enak. Nah, itu kayak ngerasa emang rezeki itu cuman uang dan kerja dan jodoh ya. Teman-teman sekitar kan rezeki ya, orang-orang baik. Aku masih nafas itu rezeki, makan yang aku makan enak itu rezeki. Jadi menurut aku kayak rezeki nggak dilihat dari itu deh. Dari situ aku marah, tapi aku kayak masalah yang ngomong nih orang tua ya, bukan orang tua orang kandung, bukan, tapi orang lebih tua. Jadi ya udahlah, aku cuma nangis di kamar. Ya udah, aku meyakini diri ini waktunya aku untuk sendiri ya, karena yang tadi aku jabarin nanti akan ada waktunya lagi buat aku bisa dapat yang lebih, yang dari aku mau itu. Seberapa bisa peran sosok mama? Dari kecil di rumah terus berdua sama mamaku, dari belajar baca, nulis, belajar ngaji, semua pendidikan agama kan yang ngajarin awal kan yang itu kan nyokap ya. Yang walaupun mamaku keras banget waktu ngajar buat, tapi tuh ada hasilnya, kayak aku jadi di sekolah bagus, ada ranking dan sebagainya. Tapi tuh dari awal banget sih, semua hal yang aku nggak tahu diajarin sama mama kan. Semua bisa setelah pulang sekolah, kalau mau ada masalah apa diceritain ke mama. Semua jadi tempat mengadu banget, tempat yang membantu buat dari nggak tahu apa-apa sampai tak belajar banget. Jadi dari benar-benar kayak tabula rasa. Mama tuh yang bantu dari awal sampai sekarang ini. Jadi perannya besar banget sampai sekarang. Ada orang yang bisa dibilang temen gue di rumah, agama beda sama gue karena kan gue pribadi Katolik. Dia bilang gini sama gue, lo terlalu jauh sama Tuhan gitu. Akhirnya gue itu kayak ditampar dan sadar, oh iya ya. Kan ada yang bilang kan ketika lo jauh dari Tuhan, ya hidup lo nggak bakal tenang, gitu kan. Ya balik lagi, dari situ udah mulai ke gereja, berdoa lagi, nenangin semuanya, dan akhirnya sadar segala sesuatunya ngendalin ya kita sendiri, diri sendiri. Entah apa yang ada di depan lu, semuanya pun yang jadi kendalinya kan kita sendiri, kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang, ya life must go on lah ya, harus tetap jalan walaupun gimana keadaannya. Akhirnya dengan diri lo sendiri. Gue lebih kayak mengevaluasi aja sih. Ternyata emang kalau gue pikir ya emang salah juga gitu gue dengan sikap gue yang dulu gitu. Ya cara gue berdamai sih karena sekarang satu-satunya orang tua yang gue punya itu adalah nyokap gue ya.
mungkin gue lebih care sama nyokap. Udah mulai, maksudnya gue bisa membuktikan gitu bahwa ya gue bisa ngebagain lo gitu. Ya mungkin gue mau ngulang, mungkin emang kita nggak ada yang tahu kan namanya maut, kita nggak tahu. Cuma ada yang bilang 3 bulan belakang tuh kita pasti ngerasa kan udah jauh dari kita nih, si almarhum. Gue mau ngulang 3 bulan belakang, yang mungkin gue juga keras kan karena bokap kan sakit, bokap tuh stroke. Jadi gue keras juga, gue nggak mau ngemanjain bokap yang stroke. Gue mencoba keras. Cuma ada titik di mana gue tuh kayaknya emang nggak bisa nih bokap dikerasin kayak gini. Gue pun sebagai anak ngerasa malu juga kan. Masa ada sih anak yang berani kayak gitu ke bokap. Cuma gue nguatin diri gue juga kan. Nggak ada kan anak yang mau ditinggal sama orang tuanya. Meskipun kita tahu yang namanya hidup tuh pasti ada udahnya. Terus gue mau muter 3 bulan terakhir tuh. 3 bulan terakhir belakangan juga kan gue. Mungkin karena pandemi jadi kan gue bokap kadang ikut ke kakak, gue di rumah berdua, jadi jarang juga gue komunikasi. Sekalipun komunikasi ya paling akhir pekan, Sabtu Minggu. Gue ngerasa kurang sebagai anak buat ngejaga bokap. Kalau waktu bisa diputar ya, saya nggak ngizinin dia pacaran sama orang itu lah. Kalau ada orang itu sih, perempuan itu lah ya. Kalau ada dia, kalau saya tahu akan kayak gini ya saya usir-usir lah. Kalau disuruh muter balik, aku sebenarnya nggak mau muter balik juga sih, nggak mau muter balik waktu. Ya karena mungkin kalau aku nggak ada di titik sekarang, aku nggak merasakan hal yang saat ini. Ketika aku merasakan hal ini, aku yakin aku bisa lebih menghargai nanti ke depannya seperti apa. Kayak misalkan, mungkin kalau aku kemarin bisa mendapatkan lebih cepat apa yang aku mau, aku bisa aja ngomong lebih ngasal ke orang, nggak mikirin perasaan orang. Tapi sekarang dengannya aku punya rasa seperti ini, aku bisa lebih menghargai orang, aku bisa lebih jaga omongan ke orang, aku lebih bisa menghargai perasaan orang. Jadi kayak kalau disuruh muterin waktu, kayaknya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Karena dengan aku yang saat ini ada sekarang, itu berkat yang kemarin. Dan apa yang aku saat ini rasakan sekarang, itu banyak hal positif juga yang aku dapat sekarang. Sebenarnya kalau mau diputar ya, ya mustahil juga kan muter waktu kan. Jadi kalau misalnya memang diputar, kalau di zaman kalau saya dulu gimana ya, alangkah baiknya lebih baik saya sopan sebenarnya ngomong seperti begitu. Jadi lebih baik diajarin ya apa ya, mengerti tentang mengontrol emosi gitu, jadi mengontrol diri lah jadinya, sehingga kita nggak menimbulkan konflik gitu. Jadi konflik itu kan bukan berasal dari luar, konflik itu juga berasal dari kita sendiri. Jadi kita bagaimana menyikapi menguasai diri kita. Jadi jangan kita menyalahkan orang apapun itu. Jadi kayak misalnya gue punya masalah ya, itu artinya gue harus belajar mencoba untuk menguasai diri gue dulu nih, baru gue bisa ke orang lain gitu. Kalau pengen dibilang fase apa yang pengen diulangin ya fase sebelumnya sih, waktu zaman masing setelah lulus SMA kali ya. Setelah lulus SMA, gue masih bekerja dan akhirnya gue memutuskan untuk kuliah. Di fase itu sih seharusnya tuh gue bisa lebih baik lagi tuh, lebih bisa kreatif lagi waktu itu. Banyak ajakan kreatif, cuman ajakan setan kayaknya lebih sedep buat gue waktu itu. Serius. Gue bakal balik ke momen dimana gue lebih nurut sih sama bokap gue gitu. Dan mungkin gue bakal meluangkan banyak waktu gitu dengan bokap. Lebih banyak sharing gitu, karena gue juga sempet kehilangan momen itu kan. Di saat gue mau kuliah, mau kerja, gue kehilangan momen sharingnya sih. Mungkin yang gue perbaiki adalah waktu, intensitas bersamanya sih, quality time. Aku bisa bersyukur di setiap momen. Bangun tidur, aku bisa melek, aku bersyukur, alhamdulillah aku bahagia.
ngelihat mama papaku masih sehat, aku bahagia, aku bisa berangkat kerja sampai ke kantor, pulang balik lagi ke rumah, aku bahagia. Jadi bahagia versi aku adalah ketika aku masih bisa merasakan syukur. Kan kadang ada orang yang ngeluh ya pagi-pagi, bangun lagi gue harus kerja. Itu menurut aku itu seterusnya akan nggak ngerasain bahagia, jadi ngeluh aja terus setiap hari. Tapi ketika aku bisa merasakan syukur dari awal aku bangun, itu aku udah bahagia. Itu aku. Bahagia versi gue nih. Karena kalau bahagia versi gue sih dilihat dari mungkin gue lebih seneng ketika bisa kumpul sama keluarga. Bahagia versi gue ya. Bukannya gue nggak seneng bisa kumpul sama temen atau sama yang lain. Cuma gue menyadari setelah kepergian bokap nih kayaknya gue perlu waktu lebih buat kumpul keluarga tuh udah bisa bikin gue bahagia sih. Bahagia saya melihat orang lain bahagia karena saya. Itu bahagia saya. Ngelihat orang ketawa karena saya, ngelihat orang happy karena saya. Terus ngedenger apa ya istilahnya, cerita-cerita baik tentang saya gitu dari orang lain, itu bahagia buat saya sih. Nggak ada yang lain sih. Bahagia versi gue, keluarga gue bahagia. Bukan keluarga gue yang gue mau nikah, ya enggak. Keluarga gue sekarang, keluarga besar gue bahagia melihat gue. Itu. Jadi gue berkontribusi buat mereka. Tuh. Untuk sekarang ya. Tapi untuk kedepannya, gue berguna buat orang lain, itu sih. Untuk sekarang ya. Bahagia versi aku mungkin bareng-bareng sih, ngerasain bareng-bareng lagi sama keluarga aku, karena kumpul kan di saat semua orang udah punya kesibukan masing-masing tuh susah banget buat kumpul sehari full quality time tuh susah banget. Mungkin yang pengen ngerasain kebahagiaan tuh bisa kumpul lagi bareng-bareng seharian, terus juga bisa melalui hari dengan ya dilewatin aja dengan senyuman, walaupun itu ada rintangan dan lain sebagainya bisa dilewatin dengan baik, dengan senyum, dengan juga ya mungkin itu sih hal yang bisa bikin bahagia. Untuk saat ini ya, kumpul sama keluarga aja sih itu udah bahagia banget sih buat gue. Nggak perlu apa ya bahasanya, ya iya sih itu paling iya, sharing waktu sama keluarga itu udah quality time bareng keluarga, itu udah momen. Apa tadi gue pertanyaannya lupa lagi. Bahagia versi gue. Itu sih ketika bareng keluarga aja sih, keluarga gue gitu intinya. Bahagia versi gue. Bahagia versi gue. Untuk sekarang ini atau sebelumnya maksudnya nih? Atau untuk keseluruhan gitu? Ya ketika kita bisa nyenengin keluarga kali ya. Lewat hal-hal yang kecil. Kayak gitu sih. Itu bahagia. Contohnya kayak balik lagi kemarin pas gue nikah. Semua orang bilang akhirnya nikah juga anak terakhir walaupun mamah nggak ada gitu kan. Cuma semua orang happy, semua orang euforia. Kayak gitu sih. Bisa nyenengin orang-orang sekitar lah. Hal bahagia buat gue. Ya kalau itu untuk yang gue dan orang lain ya. Tapi kalau untuk kayak gue sendiri, pribadi, hal terbahagia ketika gue ada di pantai udah paling bahagia banget deh. Iya, di pantai bengong itu udah paling hal the best. The best banget. Percaya. Gue percaya sih. Ya gue ngalamin sendiri kok. Di titik terendah gue ketika gue berbagi, gue cerita, gue ngerasa seneng. Gue ngerasa lega. Semua yang ada di pikiran gue, di perasaan gue bisa keluar kan. Kayak kita udah gak ada beban nih, jadi lega sih. Seneng lah. Percaya dong. Karena bahagia yang sesungguhnya kan adalah saat kita istilahnya gini. Saya tertawa melihat sesuatu gitu ya. Maksudnya bahagia melihat sesuatu. Tapi kan bakal lebih keren, bakal lebih indah kalau kita semua ketawain itu gitu. Tertawakan hal itu. Jadi sama-sama gitu. Percaya sih. Mungkin untuk beberapa hal percaya, tapi untuk aku sendiri sulit buat
ungkapin rasa bahagia gitu. Karena kalau misalkan aku bahagia, aku share ke orang, dan orang tanggapannya biasa aja tuh, jadi baliknya jadi nggak enak. Jadi mending di keep aja gitu. Tapi aku mungkin untuk sebagian besar percaya sih itu. Mungkin di sebagian orang works, tapi di aku kayaknya enggak. Ya percayalah. Gue nggak mau kasih penjelasannya, ya gue percaya aja udah. Percaya. Gue bisa bilang gue udah bisa ngebagi sih kebahagiaan yang gue punya, terutama untuk orang-orang terdekat gue ya. Entah ya untuk ya bisa dibilang untuk orang-orang ring satu gue, teman-teman dekat gue, keluarga-keluarga di rumah, ataupun sanak saudara yang lain. Karena kan balik lagi ya, ketika orang, apalagi sih Bre yang dibagi selain kebaikan ya nggak sih? Terus yang tadi bentuk sosial sih, kayak ketika gua berbagi dengan hal apapun ya, mungkin kayak sharing ilmu atau apa ya, tidak harus materi gitu kan. Yang lihat orang bahagia pun kita pasti ikut bahagia gitu kan, kayak gitu. Gimana ya, gue kalau sedih sih gue jatuhnya. Gue bukan ya, emang gimana ya, gue cuma bisa bilang gue kangen udah. Susah lah. Kayak makasih banget udah jadi orang yang paling hebat. Aku tahu pasti Ayah nggak bakal nonton video ini karena Ayah nggak tahu. Tapi aku mau bilang makasih, Ayah udah sayang, udah selalu ngasih yang terbaik buat bisa nurutin kemauan aku yang kadang mungkin masih kurang, masih banyak salahnya, kadang kita suka masih beda pendapat. Semoga ya sehat selalu, sepanjang umur juga ya masih bisa jadi wali aku nanti di saat kalau udah ada jodohnya, udah ada waktunya buat nikah. Buat adik aku, semoga kita cuma sisa berdua. Kita harus jaga komunikasi yang baik. Harus selalu sama-sama, saling bantu kalau ada yang saling ngebantu kalau ada yang lagi kesusahan. Kita harus jadi orang paling kuat buat Ayah dan yang lainnya. Gitu sih. Yang pasti gue pengen ngomong sih, pengen gue ucapin sih, pasti gue pengen minta terima kasih banyak gitu. Telah ngedidik gue gitu sampai akhir hayat. Dan gue pengen ngomong, gue bisa dengan keadaan terpuruk, gue bangkit dari apa ya keterpurukan gue lah, banyak masalah yang gue laluin, gue bisa gitu sampai akhirnya gue bisa kerja, ngasihin duit sendiri, berkeluarga. Itu aja sih gue pengen ngasih tahu ke bokap. Kalau ke Bang 10 tahun lagi ada di sini, Bang pengen ngomong apa? Wah. Ya hebat sih, maksudnya ya walaupun orang bilang banyak orang yang ngerasain tentang pengalaman itu juga, bahkan ada yang lebih deep, ada yang lebih parah, tapi buat gue ya hebat sih, tetap jadi orang baik aja. Halo Widya, terima kasih udah kuat, terima kasih udah selalu bersyukur. Terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah selalu bersyukur, tetap semangat, kamu hebat, kamu bermanfaat untuk semua orang. Ya, I love you.
apa aja yang pengen saya ucapin? Pak, jangan judi mulu, udah stop.